Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Khairul Anwar dengan NIM 2019-23-0095. Mahasiswa Unsada. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang DFS untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah inteligensi buatan atau AI. Yang pertama, itu DFS. Apa itu DFS? DFS adalah algoritma untuk melintasi atau mencari struktur data, pohon, atau grafik. Algoritma dimulai pada simpul akar dan mengeksplorasi sebuah jauh mungkin di sepanjang cabang sebelum mundur. Cara kerja DFS. Yang pertama, proses pencarian pada algoritma DFS akan dilakukan pada sebuah anaknya terlebih dahulu, sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Yang kedua, algoritma DFS melakukan perhitungan secara terurut dari urutan terakhir. Setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik terakhir, barulah mundur ke titik-titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Pencarian tersebut dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses ini diulangi terus hingga ditemukannya solusi. Ya, di sini adalah contoh pencarian sebuah DFS. Yang pertama adalah dimulai dari node A ke cabang pertama, yaitu cabang pertama B, lalu ke D, lalu ke A. Setelah node H tidak ada, kembali lagi mencari node yang selevel, yaitu ada E. Setelah E dilanjut, yaitu ke I lagi. Setelah I tidak ada, ini akan kembali lagi mencari node yang selevel. Setelah tidak ada, dia akan kembali lagi ke node awal. Setelah node awal juga tidak ada, dia akan memeriksa cabang node yang lain. Setelah itu ada, lalu dia akan mengarah ke cabang node lain, yaitu C. Lalu setelah C, dia akan ke F. Setelah F tidak ada, dia akan kembali lagi. Lalu turun kembali ke G. Setelah ke G, lalu turun ke J. Setelah J tidak ada, kembali lagi. Lalu setelah itu, dia akan turun ke K dan L. Setelah L tidak ada, sebuah itu akan terhenti. Dan semua itu akan selesai. Lalu, kelebihan dan kelemahan DFS. Kelebihannya, yang pertama, membutuhkan memori yang relatif kecil, karena hanya node-node pada lintasan yang aktif yang akan disimpan. Kelebihan yang kedua, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukan secara cepat. Lalu, untuk kelemahan DFS tersebut adalah yang pertama, jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang dalam, tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi atau tidak komplit. Yang kedua, jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik atau tidak optimal. Lalu di sini adalah contoh kasus berserta program Python-nya. Sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini adalah graph contoh kasusnya. Di sini adalah programnya. Yang pertama adalah kita harus mendefinisikan graph tersebut. Mendefinisikan graph tersebut, lalu sesuai dengan gambar di contoh, yaitu yang pertama adalah S. Lalu dia akan turun ke
A dan ke B. Setelah itu, dia akan turun ke C. Lalu turun ke D. Karena ke D sudah tidak ada, dia akan kembali dan mencari ke cabang berikut lagi. Lalu ke cabang B dan tuliskan EF. F. Setelah itu, cabang yang selevel adalah F, kita tuliskan terlebih dahulu F. Setelah F tidak ada, lalu kita lanjut ke cabang berikutnya, yaitu E. Setelah E ada, kita masukkan H dan G. Setelah itu kita masukkan lagi. Selanjutnya H, karena tidak ada kita tulis kosong. G juga tersebut kita tulis kosong. Lalu kita tuliskan lagi codingannya visit set. Ini untuk visit atau kunjungi. Di sini adalah dfs atau function untuk dfs tersebut. Yaitu ada visited, ada grab, ada node. Visited ini untuk mengunjungi, grab ini untuk sebuah grab yang sudah dituliskan. Lalu node itu adalah ini, huruf-huruf tersebut. A, D, B, C. Lalu jika node huruf tersebut tidak ada dikunjungi, dia akan mengeprint node sebelumnya, yaitu seperti ini contohnya. Lalu setelah tidak ada, dia akan kembali lagi dan mencari cabang berikut atau yang bisa disebut dengan neighbor atau tetangga di dalam graph node. Setelah itu kita harus menuliskan fungsinya lagi, dfs visited graph neighbor, untuk membaca semua node-node yang selevel dari yang terbawah hingga teratas. Lalu setelah itu semua tersebut akan tersimpan dan tertuliskan di bawah tersebut seperti ini. Lalu di sini ada dfs visited graph s. Di sini function ini difungsikan untuk memulai kunjungi dari node S terlebih dahulu, yang ini. Ya. Lalu sudah selesai. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kurang dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada yang terlupa. Lalu di sini hasilnya akan menampilkan huruf-huruf node-node tersebut, yaitu SACD, BEHGF, yaitu sesuai dengan prinsip pencarian DFS, yaitu yang pertama S, A, C, D, S, A, C, D, sudah benar. Lalu dia akan kembali lagi mencari cabang tersebut, cari cabang lain. Lalu cabang yang lain ada B, E, turun ke bawah, lalu H, A, lalu ke G. Setelah tidak ada, dia akan mencari lagi ke node yang selevel. Kembali, lalu ada F. Ya. Sekian dan terima kasih.